Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Capakaka, NIM 22032466. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, ketiga Teknik Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin dengan dosen pengampu Teknik Jakarta Eskapnes MPD. Sistem endokrin adalah terdiri dari banyak urat kelenjar, misalnya kelenjar pankreas, kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, dan beberapa organ reproduksi seperti ovarium dan testis. Sistem endokrin bertanggung jawab dalam produksi dan sekresi hormon yang berperan sebagai pembawa pesan kimiawi yang memberitahu sel atau jaringan untuk bekerja dengan cara tertentu atau melakukan aktivitas yang penting bagi nyawa seseorang. Sebagai contoh, pankreas menghasilkan insulin yang membantu menyimpan dan mengendalikan gula darah atau glukosa untuk memberikan energi pada sel tubuh. Karena kelenjar-kelenjar ini tidak memiliki saluran tersendiri, maka hormon yang dihasilkan akan diedarkan melalui peredaran darah. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Hormon-hormon yang dihasilkan memiliki manfaat penting dan menjaga berbagai aspek kesehatan manusia. Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara sistematik akan terpengaruh. Yang kedua, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau disebut irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar juga di sini dapat merupakan kelenjar di dalam otak yang berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini juga berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama atau tidur. Yang ketiga, kelenjar hipofisis atau master of Yard. Kelenjar hipofisis atau yang biasanya dikenal sebagai kelenjar pituitari merupakan kelenjar berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis merupakan kelenjar berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian otak bawah. Secara umum, kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan terletak di bawah jakun berbentuk seperti kupu-kupu dan juga dikenal sebagai kelenjar gondok bertanggung jawab untuk melepaskan dan dua hormon utama, yaitu tridothyronin dan thyroxin. Fungsi hormon tiroid mengontrol kecepatan pengolahan makanan dalam sistem pencernaan, membantu mengatur irama detak jantung dan tekanan darah, menaikkan atau menurunkan suhu tubuh. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam tubuh mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar ini juga merupakan kelenjar penghasilan hormon paratiroid yang berperan penting, yaitu dalam kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan pada tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher
tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang berukuran sebesar kaca bolong. Meskipun ukuran kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Yang keenam, kelenjar timus. Salah satu bagian penting pada tubuh manusia adalah kelenjar timus. Yang keenam, salah satu bagian penting pada tubuh manusia merupakan kelenjar timus. Kelenjar timus yang berada di belakang tulang dada ini sering disebut sebagai pusat dari kekebalan tubuh karena berfungsi memproduksi sel darah putih yang bekerja melawan pertumbuhan sel yang tidak normal, bakteri, dan lain-lain. Kelenjar timus memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur akan dengan mudahnya menyerang tubuh Anda. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran bersama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam produksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh. Kelenjar ini juga merupakan kelenjar kecil yang berperan memproduksi berbagai jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh. Untuk itu, ketahuilah lebih jauh fungsi kelenjar adrenal berikut ini. Pada dasarnya, setiap orang memiliki dua buah kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Meskipun berukuran kecil, namun kelenjar adrenal memainkan peranan penting dalam memproduksi hormon dan mendukung berbagai fungsi di dalam tubuh. Sehingga gangguan pada kelenjar ini akan mengakibatkan dampak yang besar bagi tubuh, misalnya gangguan hormon. Yang ke-8, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Hormon insulin akan mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Dan juga bagi utama pankreas terdiri dari kepala pankreas menempel pada usus halus. Kepala merupakan bagian terluas dari pankreas. Badan pankreas bagian yang berada di antara kepala dan ekor. Badan merupakan bagian paling penting pada pankreas. Pankreas bagian meruncing yang ada di perut kiri. Selanjutnya, fungsi pankreas adalah menghasilkan enzim pencernaan, yaitu amilase, lipase, dan tripsin, menghasilkan hormon glukagon yang meningkatkan kadar gula dalam darah, menghasilkan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah. 9. Ovarium. Ovarium yang merupakan berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan siklus setiap bulan mulai dari masa pubertas hingga menopausi, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Fungsi uterus pada kelenjar endokrin. Uterus melakukan banyak fungsi penting dalam siklus reproduksi, kesuburan, dan melahirkan. Ketika hamil,
Ketika hamil, uterus berfungsi untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi dan berkembang menjadi janin, kemudian menahannya sampai bayi cukup dewasa untuk dilahirkan. Yang ke-10, testis. Testis adalah dua kelenjar reproduksi pria yang berbentuk oval yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Fungsi testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis ini juga adalah untuk memproduksi hormon testosteron. Struktur dalam testis penting untuk produksi dan penyimpanan hingga cukup matang untuk ejakulasi. Fungsi testis ini juga menghasilkan hormon yang disebut testosteron. Hormon ini bertanggung jawab atas dorongan kesuburan dan perkembangan otot serta massa tua. Sistem reproduksi pria sebagian besar berada di luar tubuh. Organ luar ini termasuk penis, skrotum, dan testis. Organ internal termasuk vas deferens, prostat, dan uretra. Sistem reproduksi pria bertanggung jawab atas fungsi seksual serta melakukan untuk memahami